Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam mata kuliah pengantar teknologi pertanian kali ini, kita akan membahas terkait dengan pengawetan non-thermal. Jadi tujuan dari pengawetan non-thermal yang paling utama, karena namanya pengawetan, itu adalah untuk membunuh mikroorganisme, ya. Dimana membunuh mikroorganisme ini nanti kaitannya akan meningkatkan umur simpan dari produk. Pada pengawetan non-thermal kali ini, prinsipnya nanti adalah membunuh mikroorganisme atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan berbagai macam metode pengawetan, tetapi tidak menggunakan suhu rendah maupun suhu tinggi, ya. Kemudian meningkatkan daya cerna, contohnya fermentasi, ya, proses fermentasi. Kemudian mencegah efek yang tidak diinginkan seperti kerusakan nutrisi. Ini merupakan salah satu kelebihan pengawetan non-thermal, di mana biasanya pengawetan thermal itu karena menggunakan suhu tinggi, begitu ya, itu nanti akan dapat menurunkan nilai nutrisi, ya, ataupun juga nanti akan membentuk komponen toksis, ya, seperti radikal bebas dan lain sebagainya, ataupun nanti akan menurunkan kualitas atau karakter dari produk yang kita awetkan. Kemudian tujuan pengawetan non-thermal lainnya adalah membuat produk baru, karena pengawetan non-thermal ini dalam tanda kutip merupakan pengawetan modern, ya, pengawetan modern, berbeda halnya dengan pengawetan thermal yang merupakan pengawetan tradisional seperti itu. Hari ini kita akan mempelajari beberapa dari contoh pengawetan non-thermal, tidak semuanya begitu ya, karena kita punya waktu tidak terlalu banyak, ya. Yang nanti akan kita bahas adalah HAP, High Hydrostatic Pressure, kemudian Pulse Electric Field, Ultrasound Irradiation, kemudian ozon. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah High Hydrostatic Pressure atau HHP begitu ya. Apa HHP itu? Yaitu proses non-thermal yang dapat digunakan untuk menonaktifkan mikrobia. Ya, sekali lagi bahwa pengawetan dengan metode ini tujuan utamanya adalah untuk menonaktifkan mikrobia, sekaligus meminimalkan reaksi kimia dalam makanan, ya, karena dia tidak menggunakan suhu panas ataupun suhu dingin, jadi reaksi kimia dalam makanan nanti akan minimal, karena biasanya kalau pengawetan dengan suhu tinggi nanti akan membentuk reaksi Maillard begitu, atau reaksi pencoklatan karena adanya suhu tinggi. Tetapi kalau untuk high hydrostatic pressure ini akan terjadi minimal reaksi kimianya. Prinsip dari high hydrostatic pressure itu adalah menggunakan tekanan tinggi 6000 atm. Kalian bisa bayangkan ya bahwa normal tekanan di sekitar kita itu sekitar 1 atmosfer begitu ya. Sebagai contoh yang namanya panci presto itu sekitar kurang lebih 20-30 atm begitu ya. Ini berarti kurang lebih 300 kali lipat begitu ya, 300 kali lipat tekanannya. Kalian bisa bayangkan produk pangan yang diawetkan dengan high hydrostatic pressure itu prinsipnya adalah produk pangan ya, produk pangan kemudian masukkan ke dalam sebuah chamber, di mana chamber itu sudah bertekanan tinggi, biasanya dalam bentuk fluida atau air begitu ya. Kemudian diberi tekanan, ini kalian bisa melihat ya, dia hanya pakai suhu ruang. Setelah ditekan nanti mengalami tekanan, kemudian nanti produk keluar. Artinya apa? Artinya tekanan yang tinggi tadi ya nanti dapat merusak sel mikrobia nanti di slide berikutnya. Ini merupakan produk awal contoh dari high hydrostatic pressure
Kalian bisa melihat ya, ini semacam selai begitu ya. Semacam selai, ini adalah produk dari Jepang. Ini merupakan salah satu contoh produk makanan pertama di dunia yang menggunakan high hydrostatic pressure pada tahun 90-an. Ini aplikasi produknya saat ini begitu, saya ambilkan dari situs pengolahan produk pangan dengan menggunakan high hydrostatic pressure ya. Sebagai contoh bisa jus dan minuman begitu ya, kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan, kemudian seafood, ready to eat meals dan lain sebagainya. Intinya sekarang sudah sangat banyak sekali aplikasi produk menggunakan high hydrostatic pressure, tetapi untuk di Indonesia sampai saat ini saya belum menemukan begitu ya. Ini contohnya ya, contoh yang ada di pasaran tetapi ada di dunia sana gitu ya, di luar Indonesia. Ada contoh jus, kemudian daging kalkun begitu ya, kemudian alpukat dan sebagainya. Jadi prinsip dari high hydrostatic pressure itu intinya adalah tekanan tadi ya, nanti akan merusak dinding sel mikrobia sehingga nanti akan mengakibatkan mikrobia mengalami lisis dan nanti kematian. Berikutnya yang kedua itu adalah pulse electric field atau PEF ya. Jadi mempunyai kelebihan dalam mempertahankan kualitas nutrisi, cita rasa dan kandungan lainnya dalam bahan pangan selama proses pengolahan. Ini memang salah satu kelebihan utama dari pengawetan non termal ya. Jadi vitamin itu tidak rusak ya, karena vitamin itu sangat sensitif terhadap panas begitu ya. Karena dia tidak menggunakan panas, hanya menggunakan tenaga listrik atau kejutan energi listrik begitu ya, sehingga nanti dia tidak menimbulkan kerusakan terhadap vitamin. Contohnya adalah susu, kemudian fresh berries dan jus buah. Ini merupakan salah satu produk jus buah ya, yang menggunakan pulse electric field. Prinsipnya seperti ini. Jadi produk pangan nanti akan diberikan kejutan energi listrik ya, seperti disetrum begitu ya, sehingga nanti energi listrik tadi nanti akan menginaktivasi mikroorganisme. Kalian bisa melihat ya, ketika sel produk pangan sebelum kita kenakan gaya listrik ya, seperti ini ya, seperti ini. Kemudian setelah diberikan gaya listrik, kalian bisa melihat ya, di dalam sel mikrobia ada membran sel yang nanti akan mengatur transportasi zat dan lain sebagainya. Nanti dia akan hancur membrannya. Akibatnya ya, nanti akan terjadi ketidakseimbangan transportasi sel, sehingga nanti sel akan rusak ya. Ini ya, membran sel mikroorganisme akan membengkak karena tadi ada kejutan energi listrik ya, sehingga nanti akan membrannya rusak ya, sehingga mikroorganisme akan mati. Berikutnya adalah ultrasound atau pengolahan pangan dengan menggunakan ultrasonik ya. Jadi prinsipnya adalah menggunakan suara atau getaran dengan frekuensi yang tinggi ya. Jadi gelombang ultrasonik itu nanti akan menghasilkan gelombang kejut ya, dengan kita namakan shock wave ya, menyebabkan kerusakan mekanis pada sel. Gelombang kejutlah inilah ya nanti akan merusak sel ya, sehingga sel nanti akan mati. Kalau sel mati, terutama nanti adalah sel-sel mikrobia perusak atau patogen ya, nanti akan mengakibatkan produk kita menjadi lebih awet ya, karena terhindar dari kerusakan oleh mikroba perusak. Contohnya adalah daging ya, contoh penerapannya ikan, sayuran dan dairy product atau produk turunan dari susu. Ini sebagai contoh
proses pembuatannya ya, jadi semacam diberikan sebuah chamber atau wadah, kemudian diberikan ultrasound. Kemudian berikutnya itu adalah iradiasi ya, iradiasi. Jadi prinsipnya proses mengawetkan pangan dengan menggunakan sinar X ya, sinar gamma atau gelombang elektron. Prinsipnya di mana sel mikrobia itu ada molekul airnya ya. Ketika diberikan sinar X, gamma atau gelombang elektron, nanti air akan terpecah menjadi hidrogen H+ dan hidroksil atau OH- dan radikal oksigen. Nah, radikal oksigen inilah yang mengakibatkan nanti dia akan merusak komponen DNA bakteri ya, protein dan membran sel bakteri. Ya, akibatnya kalau DNA, protein dan membran sel bakteri rusak ya, maka bakteri akan mati sehingga produk kita akan awet. Ini sebagai contoh ya, ketika sebuah sayuran, contohnya asparagus ya, ini tanpa diawetkan dengan iradiasi, kalian bisa melihat selama 36 hari dia sudah mengalami kerusakan. Tetapi ketika diberikan iradiasi dengan sinar gamma ya, selama 36 hari dia masih fresh. Artinya apa? Artinya proses pengawetan dengan iradiasi efektif ya untuk mengawetkan produk pangan selama penyimpanan. Ini contoh dari produk yang sudah dijual di pasaran begitu ya. Dimana sebagai contoh nih ya, bayam dia menggunakan iradiasi ya. Kemudian berikutnya adalah ozon. Jadi proses pengawetan pangan dengan menggunakan ozon. Kalian sudah paham bahwa ozon merupakan zat desinfektan yang kuat ya, dan mampu membunuh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan jamur. Jadi prinsipnya itu nanti ozon ya, karena dia merupakan zat desinfektan, dia nanti akan menyerang atau merusak dinding sel ya, sehingga nanti akan mengakibatkan perubahan dalam permeabilitas sel. Permeabilitas sel yang berubah tadi nanti akan menyebabkan sel bakteri itu lisis atau pecah. Jadi membrannya nanti akan pecah ya, sehingga nanti bakteri akan mati. Aplikasinya biasanya kadang dicampur dalam air, sehingga air yang berozon tadi bisa digunakan ya untuk mencuci sayur dan buah, sehingga bakteri atau mikroba perusak dalam sayur dan buah nanti akan mati ya, karena adanya ozon tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi dalam penggunaan buah dan sayur. Jadi sekarang sudah dijual alat untuk sterilisasi produk pangan berbahan ozon ya. Jadi semacam kayak chamber semacam ini, kemudian buah dan sayur kita masukkan, kita tutup, kita set alatnya. Seketika nanti setelah selesai bisa kita konsumsi ya, baik produk pangan ataupun sayur, karena sudah diozonisasi sehingga lebih aman dan lebih sehat. Saya kira itu saja materi pengantar teknologi pertanian pada kali ini yang membahas pengawetan non-termal. Hari ini kita telah belajar mulai dari ozon, iradiasi, kemudian PEF, kemudian HHP. Saya kira, dan ultrasonik ya. Saya kira itu saja materi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.